Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang segitiga siku-siku pada trigonometri dasar. Oke, sekarang kita gambarkan dulu segitiganya. Oke, jadi di sini ada segitiga siku-siku. Kemudian segitiga siku-siku ini akan erat kaitannya dengan rumus Pythagoras. Masih ingat apa itu rumus Pythagoras? Jadi Pythagoras itu nih, misalkan kita punya R, kemudian di sini X, di sini Y gitu ya. Nah, Pythagoras, segitiga Pythagoras, jadi rumus Pythagoras itu terdapat hanya bisa pada segitiga siku-siku. Pythagoras itu rumusnya adalah untuk mencari sisi yang paling panjang, yaitu R kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini acuannya. Jadi nanti kalau misalkan kalian butuh nyari X, ya berarti X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat, ya. Tinggal pindah ruas aja, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan nih, X-nya diketahui 3, Y-nya diketahui 4. Kita nggak tahu R-nya, berarti kita cari R. R kuadrat sama dengan X kuadrat, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. R kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Maka R sama dengan akar dari 25. Jadi R-nya itu nanti didapat 5. Jadi R kita tahu bernilai 5. Sampai situ paham ya terkait Pythagoras? Oke, sekarang kita umpamakan kita kan udah dapat R, Y sama X-nya nih. Kita misalkan sudut alfa itu di sini. Nah, dari sini kita bisa mencari yang namanya sin konstannya. Gimana caranya, Kak? Caranya gini. Untuk mencari sin, kita punya rumus sin demi, depan per miring. Depannya dari sudut itu siapa? Y. Berarti kita tulis Y. Miringnya mana? Miring itu sisi miring. Berarti R. Berarti nanti menggunakan rumus untuk mencari sin alfa itu adalah Y per R. Sekarang kalau cos itu kosami, samping per miring. Cos alfa ya, cos samping, kosami, samping dari alfanya itu adalah X, miringnya itu adalah R. Kemudian tan alfa rumusnya adalah depan tan desa per samping. Depannya mana? Depan dari alfanya mana? Y. Samping dari alfanya mana? X. Jadi kita akan menggunakan rumus itu untuk mencari trigonometri. Sampai situ paham? Jadi nanti kalian tinggal tuliskan nih. Misalkan nih, sin alfa. Sin alfa itu berarti Y per R. Y per R. Y-nya berapa? 4. R-nya berapa? 5. Berarti 4 per 5. Kemudian cos alfa berapa? X nya berapa? 3 dibagi R nya 5. Kemudian tan alfa, tan rumusnya Y nya berapa? 4 dibagi X nya berapa? 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan alfanya kita pindah di sini, ini alfa, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kalau seperti itu kita coba ya sama atau enggak ya. Sin alfa, sin demi, depan per miring. Depannya berapa? 3. Miringnya berapa? Tetap 5. Seperti ini. Beda kan? Karena sudutnya berbeda. Sekarang kalau cos, kosami, samping dari alfanya di mana? Di sini, bukan yang sini ya, karena sini miring, itu akan tetap miring. 4 kosami, samping per miring, berarti 4 per 5. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, misalkan di sini kita punya soal siku-sikunya di sini, berarti R itu sisi miring ya. Kemudian kita disuruh nyari sin konstan sampai kosek, sekan, kotan dan lain sebagainya. Kita mulai aja dari sin demi. Depannya mana? Yang Y ya. Sin demi berarti Y per R. Y-nya adalah 12, R-nya adalah 13. Oke, sebentar, ini lupa kita kasihkan sin alfa. Kemudian cos alfa, kosami, sampingnya mana? Sampingnya yang X. Berarti X kosami, miringnya R. Berarti 5 per 13. Kemudian
tan desa, depannya adalah Y, sampingnya adalah X, berarti 12 dibagi 5. Kemudian kosek dari alfa. Kosek dari alfa itu adalah sin alfa. Berarti tinggal kita balik aja. Sinnya kan tadi Y per R, sekarang R per Y, berarti 13 dibagi 12. Kemudian sekan alfa. Sekan itu kan 1 per cos. Berarti kita tinggal balik cosnya menjadi 13 dibagi 5. Kemudian kosek alfa, kotan ya. Kotan alfa, kotan itu berarti sepertan. Kalau sepertan berarti tinggal dibalik 5 per 12. Oke, sekarang soal berikutnya, jadi diketahui sin alfanya, kemudian diketahui alfa merupakan sudut tumpul. Kalau sudut tumpul itu artinya sudutnya berkisar 90, jadi alfanya itu lebih dari 90 dan kurang dari 180. Karena untuk sudut tumpul itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, makanya dia ada di kuadran 2. Jadi kalau ada kata-kata sudut tumpul itu nama lain dari dia terletak pada kuadran 2, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan kita udah mengenal kuadran ya. Di sini positif semua, di sini cuma sin yang positif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal yang ini, kita infokan dulu tentang peletakan X sama Y, kemudian sifat-sifatnya juga. Misalkan gini, ketika X sama Y nya positif, maka dia masuk ke dalam kuadran 1. Ini kuadran 1 nih, kalian lihat X nya itu kan bernilai positif 1, 2, 3, ini kan ke kanan selalu positif. Y nya kan yang ini, dia juga positif nilainya, jadi dia di kuadran 1. Kemudian kalau diketahui X nya itu negatif, Y nya positif, berarti di sini ini negatif nih X nya, kemudian Y nya positif, berarti di atas, berarti dia masuk ke kuadran 2. Kemudian kalau negatif sama negatif, ini negatif, Y nya juga negatif, berarti dia di kuadran 3. Kemudian kalau X nya positif, Y nya negatif, berarti dia di kuadran 4. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang untuk mengerjakan soal yang ini, kita tahu sinnya adalah 3/5. Kita gambar segitiga dulu caranya. Oke, seperti ini. Kemudian ini siku-siku, kemudian kalian taruh alfanya di sini. Sin itu rumusnya apa? Sin demi, depan per miring. Depannya itu berarti yang ini 3, berarti di sini 3. Sin demi, miringnya itu 5, berarti di sini. Maka kalian kan mau cari ini, X misalkan. Kalian mau cari X. Caranya gimana? Menggunakan Pythagoras, yaitu kita punya rumus sisi miring sama dengan salah satu sisinya dikuadratkan ditambah salah satu sisinya dikuadratkan. Kita mencari X nih, berarti X kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. Kemudian kita akar, itu sama dengan nilai X nya. Maka 25 kurangi 9 itu adalah 16, akar 16. Maka nanti akan dapat nilai X itu plus minus 4. Maksudnya gimana plus minus? Bisa 4, bisa minus 4. Nah, karena di sini yang dikatakan adalah, kita tulis ya, plus 4 sama min 4. Karena dikatakan kuadran 2, kita cek kalau di kuadran 2 itu X-nya apa? Negatif. Oh, negatif. Berarti yang kita ambil minus 4. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang kita disuruh nyari cos. Untuk mencari cos alfa itu kan rumusnya cosami, samping dari alfanya yaitu X min 4 per miring, berarti per 5. Kemudian kita disuruh mencari tan alfa, tan desa, sampingnya adalah min 4. Nah, kurang lebih seperti ini cara menjawabnya. Selanjutnya di soal nomor 2 diketahui sekan alfanya itu 2, di mana alfa merupakan sudut lancip. Jadi kalau sudut lancip itu nama lain dari kuadran 1. Kemudian hitung sin dikali cos alfa. Oke, kita jabarkan dulu.
Sekan alfa itu adalah seper cos alfa ya, seper cos alfa. Kalau cos alfa itu punya rumus kosami, berarti ini dibalik, mi per sa, kosami menjadi mi per sa. Oke, berarti miringnya itu 2, sampingnya itu 1. Kita gambarkan biar lebih mudah. Seperti ini alfanya. Berarti tadi gimana? Sekan miringnya yaitu 2, kemudian sampingnya 1. Berarti kita belum bisa cari kita cari Y terlebih dahulu. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi Y kuadrat ditambah sisi X kuadrat. Kita mau cari Y kuadrat, berarti nanti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Maka Y sama dengan akar 2 kuadrat itu 4 dikurangi 1. Maka Y sama dengan akar 3. Nah, sebentar. Atau gini aja. Y kuadrat sama dengan 3. Maka Y sama dengan plus minus akar 3. Jadi bisa akar 3 ataupun minus akar 3. Nah, karena ini kuadran 1, ingat teori yang tadi, X-nya akan positif, Y-nya akan positif, berarti yang kita ambil yang positif. Kemudian, yang berikutnya kita tuh mau cari sin. Kita coba cari sin demi, depannya mana? Y, berarti Y-nya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Kemudian, apalagi? Yang dicari adalah cos alfa, kosami, sampingnya adalah 1, miringnya adalah 2. Maka sin alfa cos alfa sama dengan sin alfanya adalah setengah akar 3 dikali cosnya setengah, menjadi 1/4 akar 3 atau akar 3/4.